ونذي الكرم يا رب بالمصطفى والآل وصحب ثم التابعين وهم أهل التقوى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة برضا الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل حاجة كبيرة وصغيرة وسلامة وديننا ووالدتنا وحولنا وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته ومن أجمعين ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين الشهداء والصالحين والملائكة المقربين إلى أسماء الشريكين والعلماء إلى أمرهم وجميع المدرك والمجتهدين وجميع المتعارفين والمرسلين والشهداء والمحدثين وسادة الصوفية المحققين والعلماء المقدسين الإمام مجد الإسلام محمد الغزالي أن الله يدعو علينا من علومه وبركاته وكرامته وأسراره ونفعته ثم إلى رأي كفاته وبالله الصالحين ووالدينا وولدنا وإخواننا وجميع المشايخين في الدين وحقوق الواجبات علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى أرواح أموات أهل المسجد المجاهدين وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وعلى أرواحهم في مشارق الأرض برها وبرها أن الله يرحمهم وأن الله يرحم المسلمين ويوحش أسرهم ويعزل أمرهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم رسول على ما يرضي الله في خير موت وعافية وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal muhassirati wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arsaqa al aqwati wa asaba al a'mali salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mu'jizatil tahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat amma ba'du. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, khusus para guru, para ustadz, para muallim, para pendidik, dan segenap dewan takmir Masjid Mujahidin Bukit Palem, khusus juga guru kita yang Nabi Abdullah Al-Idrus dan juga Pak Haji Rohani Abdul Aziz. Semoga semuanya guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dilindungi, diberi anugerah kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, panjang usia, dan tentunya segala hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Segala harapan cita-citanya segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yang hadir di sini yang senantiasa istiqomah menghadiri pembacaan kitab Muqasyaratul Qulub Al-Ghazali, semoga tercatat dalam catatan muridnya Imam Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lanjutan penerangan Imam Al-Ghazali. Wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, wa'lam annahu la yulhi anis sholati ilal khawatirul waridatu sya'ilah fala budda min daf'iha wa daf'iha qad yakunu bis sholati fi madlamin aw khalin anis syawagil minal aswat wal farsil manfusah atau jarud anil malabis musayyana bihaitsu tulhihi idza nadara ilaiha fis sholati kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam lama labisal khamisah allati atahu biha Abu Zahim wa alaiha alima wa sholla biha naza'aha ba'da sholati. Walam ketahuilah, Imam Al-Ghazali masih menjelaskan tentang segat amar. Jadi Imam Ghazali menganjurkan kita, hitobnya sih mufrad muhotob ya, satuan. Tapi menurutnya umum, kita siapapun yang baca, yang dengar, ketahuilah kata beliau, ini beliau memerintahkan annahu la yulhi anis sholah ilal sholah. Dalam hati kita, dalam pikiran kita ada pikiran apa saja yang terbersit pikiran, bayangan pikiran. Dan pikiran itu membuat kita sibuk atau jongjon ya. Orang Sunda mengerti merenjongjon ya. Sibuk apa ya? Bahasa lainnya apa Ustaz? Asik ya, kalau kita lagi lihat TV saking fokusnya kita konsentrasi apa? Jongjon ya. Kalau Sunda mah sibuk lah, sehingga kita itu nggak ingat yang lain, hanya ke sana. Pikiran kita hanya ke sana, yang ada di pikiran kita. Bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Lupa bahwa kita ini sedang dipantau, diperhatikan oleh Allah.
Lupa bahwa kita ini sedang membuktikan kehambaan kita kepada pencipta kita. Itu lupa gitu. Lalai hati kita. Nah, yang membuat kita lalai dari sholat tersebut sehingga kita tidak merasa sholat. Kita tidak merasa bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Sehingga kita merasa tidak sedang dipantau, diperhatikan oleh Allah, yaitu kereteg kalau orang Sunda bilang kereteg. Atau pemikiran-pemikiran yang terbersit di dalam pikiran kita dan yang menyibukkan kita sehingga kita lupa kita sedang sholat. Nah, fala buddha min dab'iha wadab iha qad yakunu bi sholati fi madlamin. Maka mesti pikiran-pikiran tersebut harus diantisipasi, harus ditahan, harus dijaga, harus dicegah. Bagaimana mencegahnya, kata Ibnu Ghazali, dan wadab uha, cara mencegahnya kadang sholatnya di tempat yang gelap. Kadang sholatnya di tempat yang gelap. Satu, qad yakunu, apabila haraf qad masuk kepada fi'il mudhari' maka memberi faedahnya itu kepada taklil kadang. Jadi tidak tahqiq, tidak pasti. Artinya bisa jadi ada seseorang yang merasakan itu, bisa jadi yang lain enggak. Itu kembali kepada kita nanti menyesuaikannya. Au halin anisyawagil wa qad yakunu bis sholati bi khalin anisyawagil. Kalau tidak di tempat gelap, kadang untuk mencegah khawatir tersebut timbul, yaitu sholatnya di tempat yang sepi, yang kosong, anisawagil, dari hal-hal yang bisa menyibukkan kita, membimbangkan kita. Seperti apa? Minal aswat, misal sepi, jauh dari suara-suara. Makanya kalau ada yang sholat, jangankan suara, baca Quran sendiri aja makruh. Kita di masjid baca Quran dinyaringkan makruh ketika ada yang sholat. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in, yusawisu awla yusawis, bisa membimbangkan ataupun tidak kepada orang sholat, itu makruh menjaharkan bacaan Quran. Menjaharkan bacaan itu apa? Membaca Qurannya dinyaringkan, keluar suara. Dalam keterangan lain, makruhnya apabila tidak memberikan taswis, tidak membimbangkan, tidak meringrangkan, bahasa Sunda meringrangkan, tidak memecah mengganggu konsentrasi. Nah, kalau sampai mengganggu konsentrasi orang yang sholat sehingga yang sholat lupa bacaannya, bacaan Fatihahnya lupa, sudah Ar-Rahmanir-Rahim lupa dia, gitu. Ini bisa jadi bacaan Qur'annya haram. Ini apalagi suara-suara biasa. Silakan buka aja Fathul Mu'in ini anak. Ada keterangannya. Ini bukan perkataan saya. Saya hanya menyampaikan. Itu perkataannya ulama yang ahli di bidangnya. Maka salah satu cara supaya kita sholatnya terhindar dari syawagil tadi, hal-hal yang menyibukkan konsentrasi kita, memecah konsentrasi kita, sehingga ketika konsentrasinya pecah, kehusuannya
apa? Hilang, sirna. Yaitu satu, sholatnya di tempat gelap, kedua, sholat di tempat sepi yang atau tempat yang kosong dari sawagil. Sawagil ini salah satunya yaitu suara. Ada sawagil dari segi suara, nanti ada dari pendengaran, ada sawagil dari pandangan. Mana sawagil dari pandangan? Minal aswati wal farsil mankusah. Kalau aswat, sawagil telinga, mengganggu telinga, pendengaran. Wal farsil mankusah, dan apa ya kalau bahasa kitanya, semacam mebel atau kerajinan yang diukir. Semacam ukiran atau gambar. Paras sendiri maknanya lempengan kayu yang dibuat kerajinan tertentu. Aman kusah diukir, berarti kita bisa ambil pengertian semacam mebel ukiran. Artinya yang ada tulisan-tulisannya, yang ada gambar-gambarnya. Yang bisa jadi ketika kita sedang sholat melihat itu, maka pandangan kita fokus ke sana. Misal ada ukirannya bunga, keputus di tengah, nggak ada daunnya, bisa jadi kita nih, lah terus nggak ada bunganya, apa bunganya nggak ada daunnya, misalnya. Kenapa? Konsentrasi suka mengikuti apa yang kita lihat. Sehingga semakin sepi pendengaran kita, semakin kosong pandangan kita, itu semakin membantu kehadiran hati. Makanya ulama-ulama zaman dulu suka ada yang sampai mengasingkan diri, jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan. Nah, salah satu tujuannya itu supaya lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Watajarud anil malabis muzayyinah, dan kosong dari pakaian-pakaian yang dihias. Pakaian-pakaian yang yang rame, yang banyak hiasannya, itu juga bisa mengganggu konsentrasi pandangan kita, membuat sawagil jadi salah satu sawagil di dalam pandangan kita. Mohon maaf, dalam keterangan fikih ini, mohon maaf, kita bicara fikih nggak bermaksud menyindir atau menyerangnya, nggak ada, hanya menyampaikan hak sesuai keterangan. Misalkan pakai baju batik, kita sholat berjamaah Jumat misalkan, itu makruh. Kenapa? Bisa jadi nanti yang di belakang kita itu pandangannya itu sawagil itu tadi, sehingga sibuk. Atau mohon maaf, anak-anak muda kadang di belakangnya itu ada tulisan di punggungnya, itu makruh. Kalau sholat jangan dipakai, apalagi berjamaah. Supaya apa? Supaya tidak membuat tadi yang di belakang kita, sholatnya persis di belakang kita itu terganggu konsentrasinya. Dan hal ini berat. Iniannya apa? Peringatannya di dalam hadis. Sehingga Nabi katakan, laisa minna man adana, laisa minna man ada zarona, laisa minna man ada mu'mina. Nah, beda-beda beda-beda redaksi, beda-beda riwayat. Laisa minna man ada zarona, bukan termasuk bagian kami, golongan kami, orang yang menyakiti, menimbulkan gangguan kepada tetangganya. Tuh. Belum lama pernah ada berita seseorang
yang negur orang baca Quran di masjid, tapi malah di demo. Ini sebenarnya yang salah ya memang yang baca Quran di masjid pakai pengeras. Orang ada hadisnya kok. Itu memang disuruh kita nih peka. Kita nih rahmatan lil alamin, jangan mentang-mentang ibadah kita egois. Enggak, bukan ajaran Islam itu. Ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kenapa baca Quran itu sunnah, bagian dari amal fadilah, menjaga ketentraman, kenyamanan makhluk Allah, apalagi tetangga, itu wajib. Dan yang sunnah tidak akan bisa menutup kepada yang wajib. Paham ya? Nah, ini contoh saja. Jadi kita jangan ketika ada yang ini nerimanya jangan dengan ego, ya, tapi dengan iman, dengan ihsan, dengan akhlakul karimah. Oh iya, bisa jadi terganggu oleh itu. Ya sudah, mohon maaf misalkan, cakep baru akhlak seorang muslim. Kenapa? Itu tadi, belum lagi bisa jadi ada yang sedang sholat. Mungkin kita ini ngedul, tapi kita tahu di luar sana ada yang rajin sholat, terganggu sholatnya oleh suara kita. Begitu. Sedangkan suara-suara tersebut itu bisa menjadi sawagil. Bagian sawagil sesuatu yang menyibukkan konsentrasi, bahkan pandangan. Sehingga mohon maaf dalam fikih itu, terutama kalau mau sholat berjamaah ya, makruh pakai pakaian yang berwarna menyala, yang warnanya menyala. Bahasa kitanya, bahasa sekarangnya apa? Genjreng. Yang genjreng ya warnanya, yang tajam, itu makruh. Kenapa? Bisa itu tadi bisa meningkatkan perhatian. Kedua, yang bergambar. Ketiga, yang bertulisan. Mohon maaf nih, kadang-kadang anak-anak muda modis ya, belakang kaos ada tulisan macam-macam. Termasuk apa saja gitu. Yang sekiranya bisa memecahkan konsentrasi yang sholat. Bihaitsu tulhihi idan nadara ilaiha fi sholat. Sekiranya pakaian tersebut atau malabis, pakaian yang bermuzayana, bahasa lainnya apa? Yang bahasa yang ini ya, yang diperindah ya, yang diperindah sedemikian rupa gitu. Makanya dalam Islam itu kan warna yang sunnah itu yang disukai Nabi, satu hijau, putih, kedua hijau, ketiga hitam. Yang paling sering dipakai oleh baginda Nabi dua, hijau dan putih. Hijau Nabi biasa pakai di hari-hari besar seperti Jumat, Aid. Putih sehari-hari Nabi memakai pakaian yang warna putih, yang polos. Hitam kadang-kadang Nabi, tapi Nabi suka pakai itu. Dan Nabi, mohon maaf, tidak suka dengan warna yang kuning menyala. Yang menyala ya. Ini kalau walaupun kuning, kalau nggak menyala nggak apa-apa kali. Ini mohon maaf ya yang suka ya. Nggak ada niat ini, hanya menyampaikan yang hak seperti itu. Suatu ketika Nabi masuk ke, kalau nggak salah, Siti Hafsah ya, masuk ke ruangan Siti Hafsah. Di dalam Siti Hafsah ini sedang
memegang pakaian yang berwarna kuning gitu. Mungkin mau beliau pakai atau gimana. Pas Nabi mau masuk, Nabi nggak jadi. Nabi membalikan badan, nggak jadi masuk. Nah, dengan demikian kata Siti Hafsah, dengan demikian saya tahu berarti Nabi nggak suka warna kuning, dan sejak itu saya tidak pernah memakai warna kuning di hadapan Nabi. Ini contoh saja ya, hal-hal yang mungkin berkaitan dengan yang yang menimbulkan syawahil tadi. Kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lama labisal khamisah allati atahu biha Abu Sa'am wa 'alaiha alima wa shalla biha naza'aha ba'da sholati. Ketika Nabi memakai pakaian al-khamisah itu apa? Yang ketat, yang sempit. Yang dikasih atau dibawakan oleh Abu Sa'am. Dan ketika beliau sudah selesai sholat, pakaian itu beliau lepas. Waqala, kemudian beliau berkata, idhabu biha ila Abi Sa'am fa innaha alhadni anifan anisolah. Nah, setelah selesai sholat, beliau bilang kepada sahabat yang ada, coba tolong kalian pergi ke sana, ke Abu Sa'am, bilang bahwa pakaian yang dikasihnya itu membuat aku lalai ketika sholat. Gitu. Pulangkan ke sana, kasih ke sana. Pakaian tersebut membuat aku lalai ketika aku sholat. Hanya dalam sholat, pakaian yang dipakai oleh kita ketika sholat itu bagusnya yang longgar, jangan yang sempit. Kenapa bisa jadi pakaian yang sempit itu mengganggu konsentrasi kita? Kenapa? Karena menghambat aliran darah. Paham? Masya Allah, ajaran Islam sampai ke sana, sampai ke sana. Jadi masalah metabolisme tubuh pun diperhatikan Islam. Ya, memang kan kesan nggak nyaman kitanya juga, dan terlalu longgar juga enggak. Kalau terlalu longgar juga tidak bagus. Ya, yang pas, yang sedang pokoknya dalam Islam. Khairul amal awsatuha. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bi tahdidi sirakin na'lih summa nadara ilahi bi sholati idza kana jadidan fa amara ayan ja'a minha wa yuridu al-israfa al-khalqa. Beliau Nabi SAW juga suka memerintahkan merapihkan tali sendal beliau. Masya Allah ya, sampai sendal juga diperhatikan oleh Nabi. Kenapa? Itu tadi, kalau terlalu kencang, zaman dulu kan sendal zaman Nabi itu dari kulit, ada iniannya, ada ikatannya. Untuk mengatur kelonggaran dan ini itu ada ikatan, ada tali kayak tali sepatu. Terlalu kencang juga nggak bagus, kalau longgar nggak bagus. Itu sampai diperhatikan oleh Nabi, sampai tali sendal. Suman nadoro ilaihi, tanggung sedikit lagi. Terus beliau melihat di dalam salatnya, kalau tidak kana jadi dan Pak Amaro ayan za'aminha, apabila sendalnya yang baru, maka beliau memerintahkan supaya melepas dan kemudian mengembalikan talinya tersebut kepada yang yang cocok, yang sesuai. Jadi kalau misalkan ada tali yang
yang tidak pas, yang tidak sesuai, beliau suruh supaya disesuaikan. Terus sampai Masya Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi yadihi khatimun min dhahab qabla tahrim. Pernah juga ketika beliau di tangan beliau ada cincinnya. Beliau kalau pakai cincin di jari. Dalam hukum fikih pakai cincin, mohon maaf, sunat di jari kelingking. Ya. Boleh di jari manis. Sisanya jari tengah, jari telunjuk ini makruh. Ini sekedar ini aja ya. Jadi sunnah di jari kelingking. Jahit boleh di jari manis. Selebihnya makruh. Jadi sunnahnya di sini. Wah, saya pakai cincinnya di sini, maaf. Jahit boleh, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang juga beliau pakai, tapi beliau paling senang pakainya di sini, di jari kelingking. Nah, yang selebihnya ini yang makruh. Misal di jari apa? Jari tengah, jari telunjuk, apalagi di jempol. Nah, pernah beliau ketika sholat di tangannya itu terdapat jari cincin dari emas qabla tahrim, sebelum beliau takbiratul ihram. Wa kana 'alal mimbar, dan beliau sudah ada di dalam mimbar, di tempat sholat, mimbar seperti ini. Paromahu, maka cincin itu pun beliau lempar, beliau buang. Ketika sadar ya mau sholat masih ada cincin di tangan. Pas sadar beliau, oh ada cincin dan dari emas. Karena kan laki-laki dalam Islam nggak boleh pakai emas. Emas, perak haram ya, dipakai oleh laki-laki. Kenapa? Secara kesehatan emas itu bisa mengganggu, menghambat aliran darah kaum laki-laki. Beda dengan perempuan. Secara kesehatan bisa jadi efeknya seperti pakaian yang ketat. Ya, Masya Allah ya, ajaran Islam sampai ke sana. Maka beliau langsung buang. Wa qala syaghalani hada nadratan ilaih wa nadratan ilaikum. Ini membuat aku sibuk, kata Nabi. Kadang aku lihat cincin ini, kadang pandanganku kepada kalian. Kita ibaratnya mohon maaf kalau apalagi pakai cincin baru kan suka pengen ngeliatin. Padahal lagi sholat, apalagi di atas mimbar. Beliau kata beliau gitu, ini membuat aku sibuk. Kadang aku lihat pandanganku ke sana dan kadang kepada kalian. Makanya beliau lempar, beliau copot, beliau buang. Waruwiya wallahu a'lam. Waktunya sudah habis. Insyaallah nanti sambung lagi, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kitab Qassatul Qulub ini. Dan semoga Allah merahmati kita dan memberikan taufik, inayah, bantuannya kepada kita. Assalamualaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita semua hidayah kepada kita semua, istiqomah kita di dalam ketakwaan yang amin ya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha asrafna waltum alaina tawba tasilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amidi rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل
والإخوان وسائر الإمام وكل ذي محبة أو سيرة أو صفة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع والتوجد منا وباللسان منا المصطفى رسولي نعطى بكل سري صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عند تخصيصه والحمد لله بالبر والتمام والحمد لله بالبر والتمام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الإمام الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.